Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bab mubtada dan khobar bagian ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian i'rabnya ya. Yang pertama di sini ada lafaz Allahu Rabbuna. Nah, maka di sini lafaz Allah adalah lafdzul jalalah. Dia berkedudukan sebagai mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Dia adalah mubtada yang marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia jadi mubtada. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang terlihat pada akhirnya. Terus juga Rabbana. Di sini pada lafaz Rabbana ada dua ya, ada robba ditambah na. Maka Rabbuna, maaf, bukan Rabbana, Rabbuna. Rabbu di situ dia sebagai khabar mubtada marfu', khabar mubtada yang marfu', wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang nampak pada akhirnya. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Jadi pada lafaz rabbu ini dia selain menjadi khabar, dia juga jadi mudhaf. Mudhaf untuk siapa? Untuk dhamir na. Nah, sina ini dia adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia sebagai dhamir yang bersambung yang mabni di atas sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, yang menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih, ya. Lalu yang kedua, a'antum asyaddu khalqan. A'antum, a di sini ada dua a-nya. A yang pertama ini harfu istifham, yang artinya apakah. Jadi a di sini dia sama dengan artinya hal. Antum, an, dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Oh, jadi di sini yang menjadi dhamir itu cuma an-nya doang. Sedangkan huruf ta-nya di sini huruf khitab yang artinya itu kamu atau kalian. Sedangkan mim di sini alamatu jam'i dzukur, dia adalah tanda kalau misalnya ini tuh jamak mudzakkar salim gitu, atau jamak untuk jamak mudzakkar gitu. Asyaddu di sini dia sebagai khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Dia adalah khabar untuk mubtada yang marfu' dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang terlihat pada akhirnya. Khalqan, nah di sini dia sebagai tamyiz mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhiri. Nah, di sini kita belum belajar tamyiz ya. Jadi intinya tamyiz itu dia harokatnya mansub. Lalu yang ketiga, nahnu ansarullah. Nahnu di sini dia sebagai dhamir munfasil, namanya dia dhamir munfasil ya mabni di atas dhammah. Akan tetapi dia menempati kedudukan rafa'nya mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Ansaru khabarul mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah wa huwa mudhaf. Sedangkan ansor di sini dia kedudukannya sebagai khabar mubtada yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang nampak pada akhirnya, dan dia selain menjadi khabar dia juga jadi mudhaf. Allah lafdzul jalalah mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Nah, lafaz Allah di sini dia adalah lafdzul jalalah sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih yang majrur, dan tanda jarnya adalah dengan kasroh yang nampak. Hiya asaya, hiya di sini dia sebagai dhamir munfasil karena dia berdiri sendiri, maka kita sebut sebagai munfasil. Mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada, yang mabni di atas fathah yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Asay, asaya khabarul mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal alif. Jadi kalau asaya di sini dia itu kedudukannya tetap sebagai khobar yang marfu dan tanda rofaknya dengan dhammah. Akan tetapi di sini dhammahnya itu dia tidak terlihat alias muqaddarah. Muqaddarah apa? Di atas apa? Muqaddaratun 'alal alif. Dia tersembunyi di atas alif. Mana amin dhuhuriha at-ta'adzur. Dia tidak nampak karena dia uzur gitu ya. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya mutakallim di sini dia adalah dhamir muttasil
Dhamir yang bersambung ya mabni di fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, yang menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Jadi kenapa di sini dia asoya bukan asoyu? Karena di sini dia asalnya adalah aso ditambah dhamir ana. Jadi ada kepemilikan dhamir ana. Nah, jadilah seperti asoya. Asoya. Jadi di sini dia dhammahnya tidak terlihat. Kenapa? Karena dia ta'adzur, karena dia udzur gitu ya. Salah satu sebabnya juga karena dia bersambung dengan dhamir ana. Lalu yang kelima, wahum fiha khalidun. Hum di sini haknya dia adalah dhamir munfasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Jadi di sini hum kita bagi jadi dua, ada haknya, ada mimnya. Haknya ini dia adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, yang mabni di atas dhammah fi mahalli raf'in mubtada, yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Wal mim lil jam'i, sedangkan mimnya itu menandakan untuk jamak, suatu yang jamak. Fiha di sini ada fi, ini huruf jar hurufnya. Hanya ini dia isim majrurnya. Jadi kita sebut jar wa majrur muta'alliqani bismin fa'il. Jadi jar dan majrur yang masih ada kaitannya nanti dengan isim fa'ilnya khalidun. Khalidun, nah di sini dia sebagai khobar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Khalidun itu dia khobar yang marfu dengan waw. Kenapa dengan waw? Niyabatan anid dhammah, karena dia sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkar salim, karena dia termasuk jamak mudzakkar salim, maka dia marfu'nya dengan huruf waw seperti yang sudah kita sebutkan di video sebelumnya ya. Ulaika ma'wahumun nar. Ulaika ismun isyarah mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada awal. Nah, di sini kita mulai masuk ke contoh yang khobar majmuk. Ulaika, ingat ulaika ini dia jamak dari kata dzalika ya. Dzalika. Ulaika dia sebagai isim isyarah yang mabni di atas kasroh. Ulaika fi mahalli kasri fi mahalli raf'in mubtada. Ismun isyarah mabniun 'alal kasri ika. Fi mahalli raf'in mubtada, ini ya, berarti i-nya pada lafaz i di sini. Terus huruf kafnya dia adalah khobar harfu khitab. Artinya kamu atau kalian gitu ya, ka. Terus ma'wahum, ma'wa di sini ada dua, ma'wa ditambah hum. Ma'wa mubtada tsanin marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddaratun 'alal alif. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Dia mubtada yang kedua dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Tapi dhammah yang kayak gimana? Dhammah yang muqaddarah di atas alif. Di sini ya, asalnya di sini ada dhammahnya. Tapi tidak bisa terlihat karena ta'adzur, karena nggak mungkin kita akan baca dhammah di situ. Nah, ma'wa selain dia jadi mubtada tsani, dia juga jadi mudhaf. Sedangkan untuk haknya di sini dia sebagai dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia sebagai dhamir muttasil yang mabni di atas dhammah yang menempati kedudukan jar mudhaf ilaih. Sedangkan mimnya untuk jamak di sini ya. Hum. Nah, ini mimnya. Jadi ulaika. Nah, di sini ada an-nar khobar mubtada tsani. Nah, di sini khobar untuk mubtada yang kedua yang mana? Yang ini, ma'wa. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah wal mubtada tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khobar mubtada awal. Dan khobar mubtada, khobar dan ini ma'wahumun nar ini dia itu menempati kedudukan rafa'nya khobar mubtada yang pertama. Jadi gini, simpel ya. Ulaika di sini mubtada 1, oke. Ma'wahum mubtada 2. An-nar mubtada khobar 2. Khobar satunya mana? Ini. Khobar satunya satu kesatuan ini adalah khobar untuk mubtada yang pertama, gitu ya. Terus Allahu yabsutur rizqa. Allah lafdzul jalalah mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Sudah ya? Udah jelas insyaallah. Yabsutu. Di sini dia sebagai fi'il mudhari yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Yabsutu.
dan tanda rofa'nya adalah dengan dhammah yang terlihat pada akhirnya. Sedangkan untuk fa'ilnya dia adalah dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Jadi dia adalah dhamir yang tersembunyi yang boleh gitu ya. Takdiruhu huwa, yang takdirnya adalah huwa. Huwanya kembali kemana? Huwanya kembali ke lafdul jalalah, lafat Allah. Terus ar-rizq maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathah adh-dhahirah ala akhirih. Ya Allah yabsutur rizqa. Di sini dia sebagai maf'ulun bihi yang mansub dan tanda nasabnya adalah dengan fathah yang kelihatan di akhirnya ya. Dan jumlah fi'liyah yabsutur rizqa fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari yabsutur rizqa itu menempati kedudukan rafa' khobar mubtada. Jadi Allah di sini dia mubtada satu, yabsutu fi'il sama fa'il, terus rizqa maf'ul. Mana khobar untuk mubtadanya? Ini yabsutur rizqa, di sini dia sebagai khobar satu. Alhamdulillah, alhamdu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih, jelas. Lillah, nah di sini ada dua, ada li, ada lafaz Allah. Alam di sini huruf jar. Lafdzul jalalah dan lafaz Allah adalah ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah, dan tanda jarnya adalah dengan kasrah yang dhahir. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhuf khabar mubtada taqdiruhu kain. Dan jar majrur ini itu masih berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf, khobar mubtada taqdiruhu kainun. Jadi maksudnya begini, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Di situ, nah asalnya di sini tuh ada yang terhapus. Alhamdulillahi kainun, alhamdu kainun lillahi, gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya mana khobarnya, ini jar majrur gitu ya. Walaupun nanti ada lebih spesifikasinya lagi ya, nanti ada ilmu nahwu yang lebih dalam lagi yang membahas tentang ini gitu. Tapi kita ambil yang simpelnya aja. Jadi kalau ditanya mana khobarnya adalah jar majrur ini ya. Terus warraqbu asfala minkum, arraqbu alwaw, waw mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Warraqbu, wawnya wawnya ini dia kayaknya dia sebagai huruf ataf deh. Jadi yang jelas di sini ar-raqbunya. Ar-raqbu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Sedangkan asfala dzarfu makan. Nah di sini asfala dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dia adalah keterangan tempat yang mansub dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhuf khabarul mubtada. Dan dia masih ada berkaitannya dengan sesuatu yang dihapus pada khobar mubtada. Minkum jar majrur muta'alliqan mahdhuf sifah li asfala. Jadi minkum ini walaupun dia jar majrur tapi masih ada kaitannya dengan asfala. Sedangkan kalau misalnya ditanya warraqbu asfala, ini tuh pada hakikatnya ada kata yang tersembunyi. Warraqbu mustaqirrun asfala, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti mohon nanti Anda cek lagi coba. Ada yang mahdhuf. Tapi kalau misalnya simpelnya, karena kita belum belajar tentang itu, tentang nahwu yang lebih dalam lagi, jadi kita mencukupkan mana khobarnya. Khobarnya di sini adalah asfala, gitu ya. Dia sebagai dhorof. Ya, nah sekarang kita masuk ke tamarin. Yang pertama, aynil mubtada wal khabar wa bayyin naw'al khabar fil jumalit taliyah. Tentukanlah mana mubtada dan khobarnya dan jelaskan macam khobarnya itu khobar apa sih pada kalimat berikut ini. Terus yang kedua, imla'il faraq bil mubtada al munasib fi ma ya'ti. Isilah yang kosong ini dengan mubtada yang sesuai. Terus yang ketiga, imla'il faraq bil khabar munasib. Kalau tadi mubtadanya, sekarang kita ngisi khobarnya. Jadi tulislah khobar yang sesuai. Terus yang keempat, a'rib qauluhu ta'ala wallahu yaqulul haq. I'rablah firman Allah Ta'ala berikut. Ya, silahkan di pause dulu, lalu kita kerjakan setelah ini.
Ya, bismillah, saya anggap sudah mengerjakan ya. Sekarang kita bahas. Yang pertama, ayin mubtada. Tentukan mubtada. Yang pertama di sini jumlahnya as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Maka mubtadanya dia adalah sabar. Khobarnya adalah diyaun. Nau'ul khobarnya adalah khobar mufrad karena dia hanya terdiri dari satu kata. Terus, al-madlum du'auhu mustajab. Orang yang tertolimi itu doanya mustajab. Maka di sini mubtadanya adalah madlum. Terus, khobarnya mana? Khobarnya du'auhu mustajab. Gitu. Maka di sini nau'ul khobarnya adalah jumlah ismiyah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka mubtadanya adalah al-haya'. Khobarnya di sini sebagai minal iman. Dia jenisnya adalah syibhul jumlah dari jar dan majrur. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanhu. Orang yang beradab itu mencintai saudaranya. Maka di sini mubtada'nya adalah mu'addab. Terus khobarnya mana? Yuhibbu ikhwanuhu. Karena di sini dia sebagai khobar majmuk, maka dia termasuk macam khobar jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il yuhibbu. Terus imla'il faroq, istilah berikut ini mu'addab berarti at-talibu mu'addabun, siswa itu beradab. Al-misbahu mudhi'atun, lampu itu bersinar. An-nafidatani maftuhatani, dua jendela itu terbuka. Terus imla'il faroq bil khobar al-munasib. As-sama'u mumtiratun, langit hujan. Al-kitabani jadidani, dua buku itu baru. At-tullabu jududun, para murid itu baru. Jadi jududun ini adalah jamak dari kata jadidun. Yang terakhir a'rib qawlihi ta'ala, a'rib qawlahu ta'ala, wallahu yaqulul haq. Maka lafaz Allah di sini adalah lafdzul jalalah sebagai mubtada, bukan khobar ya, sebagai mubtadaun marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Yaqul di sini dia sebagai fi'lun mudhari marfu'un bid-dhammah dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Al-haq maf'ulun bihi mansubun bil fathah adh-dhahirah ala akhirih. Lafaz Allah mubtada'nya, mana khobarnya? Khobarnya yaqulul haq. Wal jumlah ismiyah yaqulul haq fi mahalli raf'in khobar mubtada. Gitu ya, nanti ditambahin ya. Silahkan kalau mau di screenshot jawabannya. Kalau misalnya channel aku ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temannya dan jangan lupa di subscribe ya. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Syukr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.